Alhamdulillah coy, minum makan Roma sandwich coklat dari Gozali. Mohon. Baru kalau emang kalau udah Syahaim ini berkata nggak ada yang bisa dibantah lagi. Syahaim apaan sih ya Allah? Tunduk. Kalau udah ada di depan mata. Kayak lambang angkatan aja, Chat. Kayak lambang angkatan aja di ketika makin menjadi, makin atas, makin mengkerucut. Makin mengkerucut. Kalau ini beda Ardi. Apa nih kalau ini? Kalau ini subhanallah nggak bisa dijelasin kata-kata. Saking manisnya gitu. Iya. Idealah. Iya. Pada hitam manis lagi. Sayangnya belum ada yang punya kayak. Cuman belum kelihatan aja. Oh, iya. Sabar. Emang ada yang mau lek? Ada. Kasih kucing. Enggak serius nih. Aneh nih ya. Allah itu udah mengatur jodoh kita, rezeki kita pada saat kita dalam kandungan. Jadi udah kita cukup jalani aja. Siapin. Gak usah nunggu soal nggak ada kekasih lah, nggak ada apalah. Rezeki kurang udah diatur. Kita apa ikhtiar aja ikhtiar. Biar apa kita ada usahanya, effortnya. Kata hariannya begitu intinya udah ikhtiar. Tapi ada suatu kata juga habibaka haunan ya. Jadi kita harus mencintai seorang tuh sewajarnya aja. Soalnya kenapa? Lian habibaka saufa yakunu ghadibaka. Kan sakit ketika kekasih kita jadi orang yang kita benci. Kayak misalkan kita menganggap dia pacar, pas kita putus pasti akan terasa jauh gitu kan. Ya berarti kan sewajarnya aja ya. Iya. Sewajarnya kayak bisa aja nih. Berarti ini ya bisa aja orang yang sekarang kita cintai besok jadi musuh. Iya. Bisa aja orang sekarang musuh kita nih besok akan orang yang kita cintai gitu ya. Bahkan bisa jadi jodoh kita. Iya. Kayak sinetron ya kayak. Jadi ngomong sinetron gini sih. Tahu ah. Ya udah ah. Baik banget ya. Mending daripada ngebahas sinetron, Ane pengen nge-spill dikit nih cita-cita Ane ntar pas udah gede. Ane tuh pengen jadi seorang pemimpin. Like Keren. Pemimpin apa nih? pemimpin. Ya pemimpin rumah tangga mah pasti kan kita mah namanya laki. Iya. Pasti jadi pemimpin, beda lagi. Kayak hadis kulukum ro'in ya. Nah, Ardi ya. Pemimpin lah intinya mah. Itu Pemimpin suatu lembaga gitu. bukan pemimpin suatu organisasi, Lek. Iya. Jadi pengen jadi pala-palaan gitu. Iya. Pengen yang mencoba mengatur, memanage segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kayaknya enak gitu tinggal mantau, terima jadi. Iya juga ya. Tapi Apa nih? Ada dua nih. Ini kedatangan. soalnya saluran kita udah sama. Tapi ketika kita ngomongin pemimpin, sekarang coba lihat. Kayak negara kita bentar lagi bakalan hancur gitu nggak sih? Waduh. Yang bakalan dijanjin 2045 jadi Indonesia Emas, kayak kurang aja gitu. Kayaknya ada yang salah gitu. Ya nggak sih, Lek? Iya benar. Janji manis doang gitu ya. Iya, jadi kayak ada yang salah. Apa emang udah diprediksi? Iya. Prediksi sama siapa itu? Ada suatu filosofi atau bukan suatu filosofi, kayak suatu ilmuwan lah. Indonesia bakalan jadi emas atau bakalan dibanggakan lah tahun 2045. Tapi kalau kita ngelihat Kenyataannya. kenyataannya kayak Tim berjalan waktu. iya gitu. Ini juga berarti berhubungan sama buku yang bakalan yang Ani bawa tadi. Pas banget. Itu mah kitab. Iya kitab. Kitab yang dikarang Imam Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani. Iya. Nasail Ibad ya? Iya, kitab Nasail Ibad. Isinya tentang apa aja tuh? Iya, jadi ini isinya tentang hadis-hadis gitu, ya Pak. Kalam-kalam gitu ya? Iya, kalam-kalam. Penenang hati gitu ya? Yang mana nasihat-nasihat ini pas banget buat seorang hamba yang kayak gelisah, yang nggak tahu arah tujuan pulangnya tuh gimana. Cuma aneh banget itu. Pas banget nih, coba boleh kali. Sebenarnya kita juga spill gitu dikit. sih, Ardi. Ya. Jadi kayak Jarang pulang gitu. Si ente. di kitab ini di makalah kedua dijelasin. Yang mana? Sayati zamanun ala ummati. Kata Rasulullah tuh udah jauh banget pemikirannya sampai sayati zamanun ala ummati. Saking sayangnya kan ketika belum mau mati, yang dipikirin bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi umatnya yang dipikirin. Saking cintanya. Iya. Berarti kita harus bersolawat ya. Sampai memperkirakan prediksi bakalan kayak gini. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Jauh dari para ulama. Wal fuqaha dan ahli fikih, atau yang sering ngasih arahan, yang udah pemahamannya tuh kuat banget. Kayak katanya fayabtalihimullah bisalah si baliyatin. Dia akan menguji dengan 3 bala. Jadi ketika sudah datang umatnya yang di akhir zaman nih,
Itu tuh ketika yang umatnya di akhir zaman ini sudah jauh dari para ulama, dari orang-orang soleh, Akan dari turun ahli 3 bala fikih. tuh. Iya. Kayak ini pas banget di zaman kita nggak sih? Kenyataan sih Iya. bener. Soalnya nih kemarin, pas kemarin aneh ngajak teman rumah aneh buat ikut Majelis Talim Al Busro, Jadul Muslim, Iya. Habib Alwi. Iya. Masa katanya begini, ngapain sih kita duduk di tempat Majelis Talim kayak gitu? Udah mendingan sini aja ngobrol bareng aneh, ngopi santai. Tuh Lek, zaman sekarang Lek, pergaulan di luar tuh naujubillah min dzalik banget Lek. Ibaratnya emang udah nggak mau dengar nasihat Iya. apa ya? Hatinya tuh udah keras gitu. Iya, hatinya udah keras, mau dinasihatin sekuat apapun, sebesar apapun nasihatnya, udah bodo amatan gitu. Iya, Karena Lebih baik hatinya ngumpul sama teman-temannya, nikmatin zona nyaman. menikmati kehidupan yang begitu. Kita itu Lelah. pilih teman jangan salah-salah ya. iya. Makanya kan ada suatu kata kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi kita bakalan wangi. Terus Bahasa nah. kata Rasulullah gini, bisalah si baliyatin dengan 3 bala. Apa aja sih? Yang pertama tuh yarfa'ullah ta'ala al-barakah. Allah akan mengangkat keberkahan. Ih, pas banget kayak salam keberkahan. Jangan sampai Tapi diangkat jangan sampai keberkahannya. keangkat. Tapi ini cuman ada simpang saurnya. Nanti kita kok bisa kemana-mana lagi. Iya. Kenal ini. Lanjut. Ingkas bihim dari dompetnya. Maksud dari dompetnya ini memiliki arti luas. Dari apa yang didapatkan ketika dia meraihkan apa yang diinginkan. Kayak misalkan kita kerja, like. Tapi kerja kita tuh dapat duit, tapi kita nggak pernah merasa puas. Pernah nggak kayak gitu? Oh, jadi kita bertanya tuh iya. dari mana itu duit kita, kenapa nggak puas dari hasil kerja kita. Iya. Apa yang salah dalam diri kita sebenarnya? Kok kita nggak pernah merasa puas dengan keadaan yang kita dapat Jadi itu nih? rizkinya nggak berkah. Iya. Naujubillah min dzalik ya Rob. Sebenarnya kalau membahas tentang keberkahan, kita di sini lagi juga mengharapkan keberkahan kiai nggak sih? Nah, Mengabdi ya. Iya, mengabdi. Berkhidmat. Iya benar-benar. Terus yang kedua, kata Rasulullah, yusallituhullah malikan zoliman, akan mengutus memimpin kepada kalian semua yang berbuat kayak gitu, pemimpin yang zolim. Kayaknya dari zaman sekarang ini ada yang salah dalam diri kita juga. Apalagi ente ntar kalau menjadi pemimpin ya. jangan gitu lah. Beda ya, beda. Oh beda. Kita sebagai nama jilul sebagaimana jilul ulama kan, ya pasti pada yang jadi pemimpin juga. Minum aja bentar. Iya. Haus. Lanjut. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia ini tanpa iman. Kafir. Su'ul khotimah. Iya, suul khotimah. Orang ini meninggal dalam keadaan tidak beriman gitu. Iya, nggak beriman. Jadi Sia-sia selama hidupnya di dunia. dia sholat, tapi nggak merasakan apa itu sholat. Jadi sekedar formalitas tanpa tahu kualitas. Gitu. Aset kelas. Iya. Kayak perkataannya seseorang yang lagi di Voyager itu, Lek. Pernah lihat gak, Lek? Yang lagi drama. Oh. Subhanallah banget itu perkataannya. Pada ngapa sih orang-orang? Iya. Iya. Banget ya. Tapi itu emang bener-bener kayak terjadi begitu. Iya. Ujali di zaman sekarang nih. Udah nggak dipungkir lagi itu kejadian. Kalau pemimpin udah baik, pasti bakalan baik semuanya. Soalnya kata Mahfuzat nih, kalau kita pengen merubah suatu kondisi, maka kita harus memotong palanya dulu. Palanya. Iya, palanya dulu. palanya Nah, dulu ya. kita pegang palanya, kita raih palanya. Ketika palanya udah diraih, kita gampang ke semuanya. Coba kalau bunuh ular, dibunuh ekornya dulu atau palanya dulu? Palanya. Palanya biar langsung mati, gitu. Makanya kalau kita bunuh bawahannya, palanya kalau nggak berubah sama aja bohong. Iya. Gitu. Iya. Pokoknya kalau diomongin lagi nih sama Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Kita harus sering duduk bareng para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan-perkataan yang udah arif bijaksana. Kayak contohnya guru kita bersama Kiai Haji Helmi Abdul. Benar-benar. Pasti ada rasa ketenangan ya nggak sih? Iya. Rasa mutmain dalam diri kita, ketenangan yang sangat luar biasa. Sampai sekarang nih, semoga Kiai tetap dipanjangkan oleh Amin ya Allah. gitu. Terus dijelasin lagi kenapa harus kayak gitu. Fa inna Allah Ta'ala yuhil arda bima'il matari.
bahwa sungguhnya Allah itu menghidupkan bumi dengan air hujan. Coba seandainya nggak ada air di sini, seret kayak tadi antum Aim baru minum, kira-kira nggak ada air seret gak? Seret banget. Kayak nggak ada kehidupan gitu di dunia. Iya, iya. Cuman minum ukia seger. Iya. Itu oh iya oke ya. Iya. Ukianya berembun gini. Ya biasa kan ini campur sama air Kan doang. langsung dari gunung kayaknya. Oh, Iya. Alami segarnya produk pondok. lanjut. Terus habis kayak gitu, kenapa diperantain kayak air hujan? Diperantain lagi sama Rasulullah. Fa inna istima'a kalamil hukama itu seperti yuhil qalbal maita binuril hikmah. Kayak ngidupin hati yang mati. Kayak ngidupin hati yang mati dengan cahaya hikmah. Cahaya yang sangat bijaksana itu. Kayak kita nggak ada arah buat mau kemana, tapi kita ngarah aja. Tanpa tahu bakalan ada sesuatu gitu. Nggak ada yang ngarahin lah. Gitu. Iya benar. Kayak orang sering maksiat tapi nggak ada yang negor gitu. Kayak kan ada aja orang yang sering maksiat tapi dia nggak tahu cara berhenti itu gimana. Gitu. Makanya harus deket-deket sama ulama. Kalau nggak ada ulama, kita yang jadi ulama tersebut, biar orang teman kita terdekat itu kayak gitu. Belajar giat di pondok ya, Iya. malas-malasan. Ente tetap mau jadi pemimpin, tapi pemimpin yang mantap dong. Iya, harus pemimpin yang mantap. Pemimpin beda ini. Bang. Zolim ya dia. Ingat tadi kata Al-Ghazali itu yang kedua itu Kata Imam Lek, kata Imam Syahabuddin. Iya. Syahabuddin Iya. di akhir zaman itu akan turun 3 bala. bala. Iya. Yang satu Diangkat keberkahan. angkat keberkahan, yang kedua Pemimpin yang Terus jolim. pemimpin yang zalim. pemimpin yang zolim, yang ketiga Keluar dari dunia kafir. Keiman gitu ya. Ya, Saiman. Mohon kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu lah. Amin ya Allah. Karena orang-orang yang masih di luar sana seperti itu bisa disadarkan lah. Iya. Dan juga kita nih, kalau misalkan ngerasa ada teman kita yang hatinya keras, yang bebel dibilangin, itu obatnya apaan ya? Kira-kira? Kalau obat kayak gitu sering aja kita doain. Kalau kata Ustadz Yana di kelas, Ustadz kalau kita ngobatin orang yang bebel tuh gimana? Kata beliau, kita nggak bisa ngobatin, cuman Allah penciptanya yang bisa ngobatin. Gitu. Iya benar. Kita udah berusaha semaksimal mungkin ngingetin dia buat kebaikan, tapi dia nggak mau ngelakuin kebaikan. Kita udah gugur kewajiban Gugur kita. kewajiban Iya. kita. Memang sih kalau Iya. mengajak kebaikan itu sulit, tapi kalau menyebar keburukan itu gampang. Oh iya pasti. Kayak ibaratkan kita ngajak orang kabur dari pondok tuh lebih gampang daripada ngajak orang buat tahajud. Nah, Gitu. Yes. Setengah hidup sih itu ngajaknya. Iya. Ada aja kadang-kadang dia salah menanggapi, tapi ya jangan menyerah sih mengajak orang kepada kebaikan. Harus.